Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat untuk mencapai, menggapai dan mencari ridhonya Allah serta berkahnya di muka bumi ini. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam ke ruh Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai dasar bagi kita untuk bisa mencari pahala dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya Al-Quran dan hadis. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya di bidang studi usul fikih, yaitu Bapak Jilfaroni SOCI MA, yang telah memberikan saya tugas untuk menjelaskan salah satu metode ijtihad mengenai, yaitu istihsan. Saya sangat berterima kasih kepada beliau dengan diberikannya tugas ini. Mudah-mudahan dapat mengembangkan diri saya, dan tugas ini juga bisa bermanfaat bukan hanya kepada saya, tetapi saudara dan saudari yang lainnya. Di dalam istihsan ini terdapat sekali banyak perbedaan pendapat dalam pendefinisian istihsan secara istilah. Sebenarnya apa sih pengertian istihsan itu? Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik sesuatu atau mencari sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Sedangkan di dalam Kamus Indonesia Arab terlengkap yang diciptakan oleh Munardi mengatakan bahwa pengertian istihsan secara bahasa yaitu menganggap sesuatu baik atau mencari sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Sedangkan menurut ulama usul fikih, istihsan ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Adapun pengertian istihsan secara istilah ini terdapat di antaranya perbedaan-perbedaan diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang dalam pendefinisian istihsan ini. Sebagian ulama ada yang menyepakati definisi istihsan ini, tetapi ada juga yang memperselisihkan definisi tersebut berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang telah ia lakukan. Dari salah satu definisinya, yaitu yang pertama, istihsan beralih dari penggunaan suatu kias kepada kias yang lainnya yang lebih kuat daripadanya, yaitu beralih dari kias pertama kepada kias yang kedua, kias yang lebih kuat daripada kias pertama tersebut. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
Ibnu Subki dari dua definisi tersebut menjelaskan bahwa dengan definisi pertama, Ibnu Subki tidak menolak atau bisa disebut dengan setuju dengan definisi tersebut. Sedangkan terhadap definisi yang kedua, beliau menolaknya. Dikarenakan bila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti apa yang dilakukan pada masa Nabi atau sesudahnya dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya, dan tidak terdapat di sana sebuah kejanggalan, dan adat istiadat tersebut itu juga memiliki dalil pendukungnya, memiliki ayat yang bisa mengokohkan adat tersebut, sehingga baik dalam bentuk nas atau ijma, maka adat istiadat tersebut bisa diamalkan dan dapat diamalkan secara pasti. Namun jika adat istiadat tersebut tidak memiliki pendukung yang kuat, maka adat istiadat tersebut bisa ditolak secara pasti. Kemudian menurut ulama Malikiyah, istihsan ialah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi tersebut, ulama Malikiyah mengatakan bahwa seorang mujtahid menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, mujtahid tersebut dalam menetapkan hukum tidak boleh berpedoman kepada dalil yang umum, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Jadi istihsan ini merupakan sebuah bentuk metode ijtihad dengan memperhitungkan hukum suatu masalah sehingga lebih baik karena alasan-alasan tertentu sepanjang tidak melanggar hukum Islam. Bentuk-bentuk istihsan. Abdul Qarim Jahidan, seorang ahli usul fikih, memberikan dua bentuk mengenai bentuk-bentuk istihsan ini, yaitu yang pertama ialah istihsan qiyasi dan yang kedua ialah istihsan istisna'i. Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin diterapkan padanya salah satu dari bentuk qiyas, yaitu qiyas jalli atau qiyas kahfi. Pada dasarnya, bila kejelasan illat yang dijadikan sebagai standar, maka qiyas jalli lebih tepat untuk didahulukan atas qiyas kahfi. Namun, bila seorang mujtahid memandang menerapkan qiyas kahfi lebih besar kemaslahatannya bagi manusia dari qiyas jalli, maka qiyas kahfi boleh digunakan meskipun dengan meninggalkan qiyas jalli. Yang kedua, mengenai istihsan istisna'i. Bolehnya akad istihsan istisna'i ini, misalnya adanya seorang pembeli memesan barang kepada seorang penjual, lalu pembuat barang menyatakan atau penjual tersebut menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi pesanan yang diminta, maka akan terjadi jual beli secara sah. Berdasarkan qiyas, jual beli istisna'i tidak boleh dilakukan karena barang yang menjadi objek transaksi tidak ada pada saat transaksi berlangsung. Namun, melalui istihsan, jual beli secara istisna'i dibolehkan karena memang dibutuhkan oleh manusia dalam kebutuhannya. Bahkan, bolehnya menggunakan akad istisna'i didukung oleh ijma' para ulama. Adapun bentuk-bentuk
istihsan ini ditinjau dari segi dalilnya, terdapat 3 macam, yaitu istihsan yang beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas jahir kepada kehendak qiyas kafi. Dalam hal ini, seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas jahir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan qiyas kafi karena perhitungannya menggunakan qiyas kafi itu lebih kuat dan lebih tepat. Istihsan yang beralih dari tuntunan hukum kulli kepada tuntunan yang dikehendaki hukum pengecualian. Relevansi istihsan di masa kini dan mendatang. Seperti telah dijelaskan bahwa istihsan itu digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan qiyas jali atau dalil umum menurut cara-cara yang biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, seorang mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif atau pengganti dari pendekatan konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut istihsan. Adapun contoh-contoh pendekatan secara istihsan ini untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasa ialah seperti masalah zakat. Seperti yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal ini perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesatnya dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan di masa mendatang, khususnya yang menyangkut masalah zakat hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai dalam menghadapi masalah ekonomi. Jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang secara sektor. Sektor pertanian. Sedangkan pihak yang mengharapkan bantuan melalui penghimpunan dana sosial melalui zakat akan semakin banyak. Yang kemudian contoh kedua ialah pelaksanaan ibadah haji. Dari tahun ke tahun semakin dirasakan semakin sulit mengatasi, mengingat jamaah haji semakin banyak seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi di bidang transportasi yang memudahkan perjalanan ke tanah suci. Di antara persoalan yang semakin sulit diatasi pada ibadah haji, misalnya dalam pelaksanaan mabit di Mina, melempar jumroh, tawaf, sa'i, yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan tempat. Untuk melarang orang menunaikan haji, terutama belum pernah sama sekali, tentu tidak mungkin, karena haji merupakan ibadah pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam. Yang kemudian contoh ketiga, mengenai transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Semestinya hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Meskipun ada ketentuan umum yang melarang menyakiti tubuh seseorang, termasuk jenazah, namun dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam hal ini pun, pendekatan istihsan rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan. Contoh yang keempat, yaitu mengenai bunga deposit bank. Para ulama tetap bersikukuh untuk mengharamkan bunga deposito di bank, meskipun mereka juga mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk investasi. Penolakan itu muncul
karena mereka tetap bersikuku untuk menggunakan pendekatan konvensional, yaitu mengkiaskan bunga bank kepada riba yang secara muramkan. Meskipun ulama tidak sepakat dalam menghadapi hukum mudharabah, namun secara prinsip mereka tetap menerima. Mereka harus dapat menerima hal tersebut. Di antara langkah untuk menghadapi mudharabah, karena sama-sama menyerahkan modal dan menerima bagian dari hasil yang diperoleh. Dalam hal ini, tampaknya perlu meninggalkan kias jali dan selanjutnya menggunakan kias alternatif yang bernama istihsan. Maka dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tampak dengan jelas permasalahan fikih akan semakin banyak bermunculan, mengingat semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Kita tentu tidak dapat berpangku tangan atau bersikap seenak semaunya dalam mencari solusi hukumnya. Meskipun agama tidak akan membatasi manusia dalam meramal, berbuat seenaknya itu adalah yang disebut talazzus, sebagaimana yang dikhawatirkan Imam Syafi'i dalam menggunakan istihsan. Beliau khawatir kepada semua orang. Menggunakan istihsan bukan berarti berbuat talazzus, sebagaimana yang dikemukakan para pengguna istihsan dari kalangan ulama mazhab Maliki, asalkan betul-betul mengikuti kaidah istihsan sebagaimana diuraikan di atas, apalagi bila dilakukan secara bersama-sama dalam suatu forum ilmiah. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya, kritik dan sarannya supaya membangun saya sendiri dan bisa mengembangkan skill yang ada pada diri saya, tolong komen dan berikan saran Anda di bawah ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.